hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Kami ada Tuhan, aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Limba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan kami mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai.
ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Allah ditinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita umat pemenang, amin. Kami memuji Engkau Tuhan. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit dan lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya, anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak
hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan malapetaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai hari depan yang penuh harapan. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama Filipi pasal pertama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia adalah kata kunci yang mengatur seluruh hubungan kita dengan Allah. Kasih karunia berarti sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan cuma-cuma walau kita tidak layak untuk menerimanya. Sebenarnya kita tidak layak untuk menerima satu kebaikan pun dari Allah. Entahkah itu pengampunan dosa, jawaban doa, kesembuhan, kecukupan, atau apa saja. Tetapi Allah karena kasih karunia-Nya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang mungkin kita perlukan dalam hidup ini. Firman Allah berkata,
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia adalah kata kunci yang mengatur seluruh hubungan kita dengan Allah. Oleh kasih karunia kita diselamatkan dari hukuman dosa. Oleh kasih karunia pula kita diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Kemampuan untuk berhenti berbuat dosa pun adalah kasih karunia Allah yang tinggal kita terima dengan iman. Untuk selanjutnya, apapun yang kita perlukan dalam hidup ini harus kita terima sebagai kasih karunia Allah yang kita ambil dan kita jadikan milik kita melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa Tuhan menjawab doa kita bukan karena kita orang baik, tetapi karena Dia adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan pasti akan memberi yang baik kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Jawaban doa semata-mata bergantung kepada kebaikan hati Allah dan bukan karena kebaikan kita. Apa artinya ini? Yang pertama, jangan pernah meragukan kebaikan hati Allah. Firman Allah berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Anaknya yang tunggal saja sudah diserahkan oleh Allah untuk mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa seluruh umat manusia. Bagaimanakah mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Semua yang dapat Allah berikan kepada kita bersama-sama dengan Kristus pasti akan diberikannya kepada kita. Apakah bersama-sama dengan Kristus Allah dapat memberikan pengampunan dosa kepada kita? Apakah bersama-sama dengan Kristus Allah dapat memberikan kelepasan dari kebiasaan berbuat dosa kepada kita? Apakah bersama-sama dengan Kristus Allah dapat memberikan kesembuhan kepada kita? Apakah bersama-sama dengan Kristus Allah dapat memberikan kecukupan kepada kita? Apakah bersama-sama dengan Kristus Allah dapat memberikan pekerjaan kepada kita? Apakah bersama-sama dengan Kristus Allah dapat memberikan keberhasilan kepada kita? Apakah bersama-sama dengan Kristus Allah dapat memberikan pemulihan rumah tangga kepada kita? Apakah bersama-sama dengan Kristus Allah dapat memberikan kasih, sukacita, damai sejahtera kepada kita? Jawabnya tentu saja ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita berdosa bila kita meragukan kebaikan hati Allah. Firman Allah berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Segala pemberian yang baik berasal dari Allah. Setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Allah.
Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Maksudnya Allah selalu berada pada puncak kebaikannya. Kebaikan hati Allah tidak pernah berkurang, bahkan untuk 1 detik sekalipun. Allah selalu berada pada puncak kebaikannya. Zaman dahulu ada seorang janda yang bernama Naomi. Suaminya meninggal, kemudian kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Naomi menjadi sebatang kara. Zaman dahulu tidak mudah menjadi janda. Menjadi janda hampir selalu berarti jatuh miskin, menderita, dan sengsara. Dengan kematian suami dan kedua anak laki-lakinya, Naomi sudah kehilangan jaminan ekonomi, kehilangan jaminan perlindungan, kehilangan jaminan status sosial. Naomi sudah tidak punya jaminan lain kecuali jaminan Tuhan Allah Israel yang hanya bisa diterima melalui iman. Apalagi sekarang dia berada di negeri asing. Naomi tidak mau merepotkan kedua menantunya. Karena itu dia menasihati kedua menantu perempuannya untuk pulang saja ke rumah orang tua mereka masing-masing. Siapa tahu mereka masih bisa menikah lagi dan berumah tangga baik-baik. Sedangkan bagi Naomi sendiri, dia ingin pulang kampung, ke kampung halamannya di Bethlehem. Salah satu menantu Naomi yang bernama Orpa setuju dan pamit. Tetapi menantu Naomi yang bernama Ruth memutuskan untuk ikut dengan Naomi pulang ke kampung halaman Naomi di Bethlehem. Sebenarnya apa yang masih bisa diharapkan dari Naomi? Janda sebatang kara, suaminya sudah meninggal, kedua anak laki-lakinya juga sudah meninggal. Bila ikut Naomi, bisa-bisa Ruth yang harus bekerja mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan ibu mertuanya. Bila Naomi sudah semakin tua dan mulai sakit-sakitan, Ruthlah yang harus merawat dan mengurus Naomi. Bila Ruth mementingkan diri sendiri, Ruth akan pulang seperti Orpa, menantu Naomi yang lain. Menikah lagi, punya anak-anak. Siapa tahu bisa lebih bahagia begini daripada mengurus ibu mertua yang sudah sebatang kara seperti Naomi. Tetapi hati Ruth penuh dengan belas kasih Tuhan terhadap ibu mertuanya yang sudah janda. Ketika Naomi memaksa Ruth untuk pulang saja ke rumah orang tuanya, Ruth dengan tegas menolak. Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ruth mengucapkan janji setia sehidup semati kepada Naomi. Ruth mengasihi Naomi tanpa pamrih. Ruth berjanji tidak akan meninggalkan Naomi dan tidak akan membiarkan Naomi. Saya harap saudara mengenal dia yang lebih besar dari Ruth, yang sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan saudara dan saya. Sebenarnya Ruth cukup puas bila dia bisa merawat ibu mertuanya yang sudah janda di masa tuanya. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih baik bagi Ruth. Sementara Ruth setia bekerja keras di ladang untuk mencukupkan keperluan dirinya dan ibu mertuanya, Ruth dipertemukan dengan pemilik ladang yang kaya raya yang bernama Boas. Akhirnya Ruth dipersunting oleh Boas dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Kemudian Obed mempunyai anak yang bernama Isai, dan Isai mempunyai anak yang kemudian menjadi Raja Daud. Kita baca dalam firman Allah, Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan,
perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Rut hanyalah perempuan sederhana yang setia mengasihi ibu mertuanya tanpa pamrih. Rut tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi nenek moyang Raja Daud yang kemudian menjadi nenek moyang Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Semua yang baik yang terjadi pada Rut semata-mata adalah karena kasih karunia Allah. Firman Allah berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan punya rencana yang baik bagi saudara dan saya, baik untuk kehidupan di dunia ini maupun untuk kehidupan di dalam kekekalan. Rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan ini termasuk menghabiskan kekekalan bersama dengan Allah di sorga mulia. Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di sini Tuhan Yesus menyebut sorga sebagai rumah Bapa. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa di sorga ada banyak tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Biar di dunia ini kita tidak memiliki rumah dan hanya mampu mengontrak saja, bila kita beriman kepada Tuhan Yesus, ada banyak tempat tinggal bagi kita di rumah Bapa di sorga. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yesus bukan manusia yang disembah sebagai Tuhan. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Allah berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bila seseorang bekerja, ia akan mendapat upah. Bila seseorang berbuat dosa, upahnya adalah maut, mati, masuk neraka. Bila kita ingin membayar sendiri hukuman dosa kita, kita harus menjalani maut, mati, masuk neraka, lalu bangkit kembali dan hidup selama-lamanya. Tidak ada manusia yang mampu melakukannya. Kesimpulannya adalah manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia memerlukan seorang juru selamat. Dan dalam kasih-Nya, Allah telah menyediakan juru selamat yang diperlukan oleh seluruh umat manusia. Juru selamat itu tidak lain dari diri Allah sendiri. Pada lebih dari 2000 tahun yang lalu, Allah pencipta seluruh alam semesta, Allah pencipta manusia, pernah meninggalkan sorga mulia, menjadi manusia dan bernama Yesus. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia pada saat yang sama, sebab Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa seluruh umat manusia. Namun pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Yesus benar adalah Allah yang menjadi manusia sesuai pengakuannya. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa hukuman dosa manusia telah lunas dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Setelah kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati,
Tuhan Yesus kembali ke sorga untuk menyediakan tempat di rumah Bapa di sorga mulia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Tuhan ingin agar kita menghabiskan kekekalan bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa di sorga mulia. Ini termasuk dalam rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan yang disediakan Allah bagi umat manusia. Untuk mengalami hari depan yang penuh harapan ini, pertama-tama kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Allah berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Untuk mengalami hari depan yang penuh harapan ini, pertama-tama kita perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Karena semua adalah kasih karunia. Karena Allah punya rancangan yang baik bagi semua orang. Karena Allah punya rancangan damai sejahtera bagi semua orang. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua yang kita perlukan dalam hidup ini tinggal diminta saja dalam nama Tuhan Yesus dan diterima dengan iman. Firman Allah berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan Yesus berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan. Sekali lagi katakan, sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hirialamo kakaralama sadaka, hirialamo harialamo kakaralama sadaka, kakaralama kusyai. Ekete kata matarialamo harialamo kakaralama sadaka, kakaralama kusyai. Hirialamo harialamo sadaka, kakaralama sadaka, kakaralama sadaka. Hirialamo harialamo sadaka, kakaralama sadaka. Hirialamo kakaralama sadaka, kakaralama kusyai. Hirialamo kakaralama sadaka, kakaralama kusyai. Hirialamo kakaralama sadaka, kakaralama kusyai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada.
Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia adalah kata kunci yang mengatur seluruh hubungan kita dengan Allah. Kasih karunia berarti sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak layak untuk menerimanya. Sebenarnya kita tidak layak untuk menerima satu kebaikan pun dari Allah. Entahkah itu pengampunan dosa, jawaban doa, kesembuhan, kecukupan, apa saja. Tetapi Allah, karena kasih karunia-Nya, telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang mungkin kita perlukan dalam hidup ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Mari kita ambil waktu sekarang ini untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan, dan mari kita katakan terima kasih Tuhan. Kirialamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah jaminan bagi kami bahwa kami akan menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kami milik Allah. Kami sambut Engkau Roh Kudus. Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami, Engkau roh kebenaran yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa buat segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau mempunyai rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kami dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Bapa, rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan ini termasuk menghabiskan kekekalan bersama dengan Allah di sorga mulia. Terima kasih buat rumah Bapa di sorga yang Kau sediakan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kirialamo kakaralaba sadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya minta semua orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku saya mengaku saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dari antara orang mati
Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Firman Allah berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada aku, kata Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mari kita minta apa yang kita perlukan dari Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami memohon kesembuhan bagi setiap tubuh yang sakit. Sembuhkanlah ya Bapa setiap jiwa dan roh yang sakit. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah diberikan kepada semua anak-anak-Mu. Berikanlah pekerjaan dan usaha kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung kantor, apartemen dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan oleh anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Kami berdoa Tuhan, bagi anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Jangan biarkan mereka hidup di dalam dosa, tetapi Roh Kudus menarik mereka untuk datang kepada kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan agar masalah rumah tangga diselesaikan. Pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, dan sakit hati, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak.
Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada di antara kita yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja seperti yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan hadir dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah ini atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini. Atau Bapak Ibu juga dapat memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dengan doa berkat, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Kulihat orang yang dalam gelap, ku dengar jerit putus asa. Hatiku dibakar oleh kasih, untuk bawa terang Yesus ke mereka. Ambil Tuhan bentuk pakai, ku bersandar padamu. Ambisiku telah sirna, lukanya kau sembuhkan. Di mesbahlah ku sembahkan segenap hidup bagimu. Penuhi dengan api visi, biar kasihku tak punah. Tiap mimpi, harapan, cita-cita, ku tinggalkan demi mereka. Segalanya ku tinggalkan di belakang, untuk bawa terang Yesus ke mereka.
bertumpahkan. Ku bersandar padamu, ambisiku telah sirna, lukanya kau sembuhkan. Bimes bablah ku sembahkan, segenap hidup bagimu. Penuhi dengan api visi, biar kasihku tak pudar. Penuhi dengan api visi, biar kasihku tak pudar. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.